Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue lagi di konten film-film terbaik dari salah satu aktris blasteran Indo-Swiss yang juga punya ciri khas periang di beberapa segi perannya ini. Aktris cantik dan periang yang menawan ini adalah Anggika Bolsterli. Ada beberapa film-film seru yang dibintanginya seperti drama, romance, thriller, dan bahkan juga horor. Oh ya, disclaimer on juga ya, kalau semua film-film terbaik dari suatu aktor, aktris, sutradara maupun label, gue pilih dari yang gue suka aja ya, dan juga yang memang prefer ke dalam main leadnya aja. Yang mana juga bakal gue review dan kasih pendapat gue tentang segi perannya dan ceritanya juga. Dan satu lagi, kalau kalian belum pencet tombol subscribe-nya, kalian bisa pencet dulu dan juga sekalian aktifin notifikasinya ya. Kalau udah, mari langsung aja kita mulai list filmnya. Jadi ikutan seleksi penerimaan taruna polisi. Siapa mau jadi polisi? Tidak ada yang boleh jadi polisi. Kalian jadi orang kaya, jadi pengusaha. Sang Prawira menceritakan tentang seorang pemuda yang lahir di sebuah kampung di tepian Danau Toba bernama Horas, memiliki sebuah cita-cita untuk menjadi polisi yang pemberani. Tapi cita-citanya itu ditentang oleh ayahnya lantaran ayahnya ingin Horas menjadi pengusaha sukses agar bisa merubah status sosial keluarganya. Cukup unik dan juga menarik sih menurut gua untuk filmnya sendiri, karena memang juga menggunakan deretan pemeran yang memang asli dari Kesatuan Polisi Indonesia. Selain dari para deretan pemeran polisi di film ini, ada nama Anggika sendiri yang bakal menjadi benang merah dalam filmnya dengan akting yang cukup baik. Sang Prawira ini mungkin bakal menjadi film paling unik dari Anggika sendiri yang memang menggunakan cerita simpel dan menarik dengan dilabeli 13 tahun ke atas. Gue akan mendidik anak gue biar gedenya nggak kayak dia. Jahat banget. Kak Jo, di YouTube itu orang bebas berpendapat. YouTubers. Berawal dari sebuah konsep untuk membuat video yang unik dan meski hanya berbekal kamera smartphone yang seadanya, seorang YouTubers bernama Jovial dan Andovi membuat sebuah platform YouTube menjadi sebuah tempat kreativitas dan ketenaran yang cukup menarik. So, buat kalian yang memang mau menjadi seorang YouTuber, ini mungkin film yang tepat untuk menjadi inspirasi untuk kalian. Gue nggak bisa ngomong banyak soal isi dari filmnya ya, tapi yang paling pasti untuk film ini Anggika sendiri tampil cantik dan juga punya akting yang manis yang harus banget kalian tonton di rumah. YouTubers menjadi sebuah film romcom yang menarik dengan gaya film tahun 2015-an yang memang udah terkenal banget di film Indonesia ini di rating 6,2 di IMDb. Hal yang mau saya lakuin sebelum kawin. Sebelum kawin? Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Mampus saya, kapan saya bisa gendong cucu saya? Trinity Traveler bercerita pada seorang pegawai kantoran bernama Trinity yang memiliki hobi traveling, tapi sayangnya hobinya itu sering berbenturan dengan duit yang pas-pasan dan jatah cuti di kantornya yang juga minim. Sedangkan di rumah sendiri Trinity selalu ditanyakan oleh kedua orang tuanya untuk bisa mencari pacar dan bagaimana tentang hubungannya itu. Suatu hari Trinity mempunyai planning yang nekat dengan pergi liburan dengan semua uangnya dan memenuhi bucket list yang sudah ia buat. Salah satu film adventure yang seru di dalam film Indonesia ini mungkin sebagian kalian juga udah sering nonton di televisi ya kan? Dan filmnya ini bakal diisi oleh 3 cewek seru yang selalu bikin kalian ketawa dan juga terhibur. Salah satunya ya Anggika sendiri yang punya porsi banyak di dalam ceritanya sebagai ini nih. Trinity Traveler mempunyai 2 film yang memang cukup seru dengan film pertamanya ini dengan di rating 7,2 dan untuk sequelnya yang juga meneruskan petualangan menarik dan menghibur dari filmnya ini di rating 5,9 di IMDb. Kok gak butuh duit? Mulai awes kah? Duit mana jantan? Jarene apartemen. Steph, gue bener lanang lamene ora iso dipercaya. Ancene. Yowis Band 2. Usai diputus Susan di film pertamanya dulu, Bayu sekarang dihadapkan oleh permasalahan keluarganya yang membuat ia, ibunya, dan Cak John terancam diusir dari kontrakannya itu. Sementara itu, para personel band yang ia bangun bersama teman-temannya dari awal itu pun semakin lama semakin banyak persoalan yang membawanya ke dalam jurang kehancuran.
Ceritanya sendiri bakal 180 derajat berbeda dari film pertamanya, tapi masih dalam satu kesatuan yang patut banget kalian ikuti. Anggika sendiri di sini menjadi pendatang baru dalam filmnya dan tampil dengan sukses memerankan perannya itu. By the way, masih dalam garapan film yang sama, Yowis Band juga bakal menyediakan seri ketiganya yang sekaligus Anggika Bolsterli sendiri masih memerankan peran yang sama, yaitu Mia di dalam ceritanya. Yowis Band 2 yang meneruskan cerita dari Yowis Band pertama dengan barunya kedatangan dari peran Anggika sebagai Mia yang seru banget ini di rating 7,1 di IMDb. Karena dengan membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disukainya, Bentar, apa sih? itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah. Kisah ini berawal dari seorang mahasiswa bernama Okta yang dirinya sedang menyelesaikan sebuah investigasi tentang gosip pada skandal yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di kampusnya. Sesaat selesai menyelesaikan investigasinya itu, Okta mendapatkan hal-hal aneh yang sangat menyeramkan di sana. Okta yang dilanda teror itu dianggap gila oleh sebagian orang yang ada di kampusnya dan sampai akhirnya cerita itu terdengar oleh temannya bernama Firly dan Yola yang juga ikut diteror oleh halusinasi yang mengerikan tersebut. Kisah dari Gibah sendiri mungkin bakal terasa unik dari film-film horor lainnya. Menurut gue sendiri sih lumayan cukup seru ya, but mungkin nggak dengan ceritanya. Poin plus yang menonjol untuk film ini sih mungkin berawal dari scoring musiknya yang cukup mencekam dan visualnya yang terlihat cukup mendetail, yang mungkin 11-12 sama konsep film yang diterapkan di film Ratu Ilmu Hitam. Anggika sendiri terlihat cukup enjoy dengan perannya yang memang bakal menjadi sebuah film horor perdananya di layar perfilman Indonesia. Gibah adalah film horor yang mungkin bakal bikin kalian geli dengan visualnya, serta bakal juga bikin kalian jantungan dan scoring musiknya ini di rating 4,9 di IMDb. Aku udah baca majalah Karung Goni, dan dari situ aku tahu kalau kamu selingkuh. Apa? Mata keranjang! Lagi-lagi buaya! Stop. Mau jadi apa? Berlatar pada tahun 1997, ada seorang pemuda bernama Soleh Solihun yang berhasil masuk dalam Universitas Pajajaran dengan segala upayanya itu. Namun selesai ia masuk dalam kampus itu, kondisi yang gersang dan lokasinya yang jauh dari mana-mana membuat Soleh jadi meragukan pilihannya sendiri untuk masuk ke sana. Dan akhirnya ia bersama teman-temannya yang sama galaunya yaitu Lukman, Marshall, Eke, Faye, dan Syarif akhirnya mendirikan sebuah majalah kampus alternatif yang penuh dengan cerita menarik. Konsepnya sendiri menurut gue cukup menarik ya, yang memang jarang banget dibuat di layar lebar Indonesia. Lalu komedinya yang absurd namun bikin senyum serta para pemerannya yang juga penuh dengan karakter yang berbeda membuat filmnya menjadi lebih bervariatif dan berwarna juga. Anggika sendiri bakal memerankan sosok cewek penggila musik yang doyan nyela bernama Faye. Mau jadi apa menjadi film menarik dengan konsep yang unik yang juga penuh komedi absurd dan peran berbeda dari Anggika sendiri ini di rating 7,0 di IMDb. Sopi mau masuk pesantren. Dengar istri masuk ke pesantren itu harusnya you say Alhamdulillah, Subhanallah. Don't you want istri kamu soleha? 99% Muhrim, Get Married 5. Bercerita soal terusan dari film sebelumnya yang diawali dari ulang tahun pernikahan dari Mae dan Randy yang berubah menjadi mimpi buruk saat orang tua mereka terlibat atau terluka akibat dijamret. Ditambah lagi teman mereka bernama Sophie yang hilang setelah dia memergoki suaminya berselingkuh. Masih dalam film romcom lagi dari Indonesia yang memang gak habis-habisnya gitu membuat perfilman Indonesia semakin dikenal di masyarakat. Sama seperti di film ini yang memang udah gak usah diraguin lagi kalau soal kualitas filmnya. Peran terbaru dari film ini sendiri adalah Anggika yang bakal menjadi Sophie baru dari filmnya, serta juga bakal punya lebih banyak porsi di scene per scene-nya dibandingkan film sebelumnya. 99% Muhrim atau Get Married seri kelima ini menjadi sebuah film romcom terbaik dari Anggika sendiri yang berperan menjadi Sophie dengan di rating 8,3 di IMDb. Kenapa saya diculik dan disekap di sini? Untuk menebus dosa-dosa kamu. Dosa apa? Kamu gak punya dosa apa yang udah kamu lakuin. I Will Survive. Ada 3 bagian di dalam sinopsisnya, ini bakal jadi spoiler sedikit untuk filmnya. Jadi yang gak mau dengar kalian bisa langsung skip videonya ke reviewan gua aja ya. Mungkin gua bakal kasih singkat dalam poin inti ceritanya aja.
Film yang berjudul Ace sendiri berkisah tentang seorang pria bernama Sanjaya yang memutuskan untuk menjadi penembak jitu untuk membunuh orang-orang yang menurutnya bersalah setelah kehilangan istrinya itu. Lalu untuk yang berjudul Will sendiri berfokus pada seorang pria bernama Andra yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah hutan dalam kondisi yang terluka. Serta untuk yang terakhir atau yang berjudul Survive ini yang menceritakan tentang pria psikopat bernama Dani yang menculik dan menyiksa perempuan bernama Mila dan Vina yang notabene itu adalah istri dari Sanjaya dan Andra yang hilang. So, seorang sutradara seperti Anggi Umbara bakal membuat sebuah film yang sangat-sangat dewasa kalau gue bilang ya. Dan personally gue sangat suka banget sama trilogi dari ceritanya ini. Yang juga memang thriller, slasher, dan misteri adalah genre yang paling gue sukai di dalam sebuah film Indonesia maupun mancanegara. Singkat aja ya, karena durasi udah panjang juga. Anggika sendiri bakal jadi benang merah di dalam filmnya, memang bakal penuh dengan cerita menarik serta thriller yang cukup mencekam. I Will dan Survive ini mempunyai sebuah rating di atas rata-rata dan juga memang menjadi sebuah film unggulan dari perannya Anggika Bolsterli sendiri dengan dilabeli dewasa. Pianis nikah di Barcelona, asistennya Baranang siang. Ya gue tetap datang. Dia layak tahu perasaan gue kalau gue sayang sama dia. Gue mau bilang ke dia, pilih gue sama nikahin gue. Hah? Belok kanan Barcelona. Bercerita pada 4 sahabat dari SMA bernama Francis, Retno, Farah, dan Ucup mempunyai hubungan yang sangat complicated. Francis mencintai Retno tapi Retno selalu menolaknya dengan alasan demi persahabatan. Lalu Farah mencintai Francis tapi dia pendam karena tahu bahwa hati Francis terpaut pada Retno. Serta Ucup sebenarnya mencintai Farah tapi selalu dipendam karena tahu hati Farah terpaut pada Francis yang membuat keempat sahabatnya ini menelan pahitnya sendiri. Suatu saat setelah mereka semua lulus dan mendapati jalannya masing-masing, tiba-tiba Francis memberikan sebuah undangan pernikahan untuk ketiga sahabatnya itu. Well, di penghujung video ini mungkin film ini menjadi terfavorit gue yang diperankan oleh Anggika Bolsterli sendiri. Ceritanya dan coming of age yang seru dari filmnya membuat para penontonnya enjoy untuk menikmati alurnya itu. Anggika sendiri bakal berperan sebagai Farah yang punya ciri khas cewek periang dan juga mudah bergaul. Belok kanan Barcelona bakal mendapati sebuah cerita menarik dengan beberapa drama romantis yang seru untuk kalian saksikan. Ini di rating 6,6 di IMDb. So, mungkin cuma segitu aja 10 film terbaik dari Anggika Bolsterli yang bisa gue share kali ini. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Kalau kalian mau menambahkan film yang gak gue sebut di dalam listnya, kalian bisa coret-coret aja di kolom komentar ya. Segitu aja dari gue untuk konten hari ini. Gue Ari undur diri. See you in the next film.